Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa umutnya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka, bisa bertemu dalam suasana yang menyenangkan, yaitu menghadiri dalam sosialisasi modul 1.4 budaya positif. Dalam hal ini adalah program calon guru penggerak angkatan ke-6, yaitu Ibu Nurus Solihah, sarjana pendidikan. Sholawat dan salam tetap kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang kita rindukan nanti kita mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Nahdlatul Ulama 2 Gresik, yang terhormat Ibu Nurus Solihah, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMA Nahdlatul Ulama 2 Gresik, serta Bapak Ibu guru SMA Nahdlatul Ulama 2 Gresik. Marilah kita sebelum masuk pada acara ini, kita lakukan pembukaan dengan bacaan suratul Fatihah. Ila hadiniya syai'ulana lahumul Fatihah. Adapun dari acara pada pagi hari ini adalah pertama sambutan, kemudian pembukaan, kemudian sambutan dari Kepala Sekolah SMA Nahdlatul Ulama 2 Gresik. Yang ketiga adalah pemaparan konsep budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 6, yaitu Ibu Nurus Solihah. Baru setelah itu nanti acara selanjutnya tanya jawab dan doa penutup diakhiri. Oke, untuk mempersingkat waktu, sebelum saya limpahkan kepada sambutan, saya beri pantun pada pagi hari ini. Emas berlian dapat sebongkah, pasti senang tiada terkira. Hari Jumat penuh dengan berkah, sambut dengan hati yang gembira. Terima kasih. Saya serahkan langsung kepada Ibu Umi Makiatus Syarifah untuk memberikan sambutannya. Terima kasih Pak Mui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami muliakan Bapak Ibu, baik dari unsur guru, staf maupun dari PK, dan khususnya Ibu Nurus Solihah sebagai calon guru penggerak. Marilah kita bersama-sama senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah atas segala nikmatnya, khususnya nikmat iman, Islam, dan kesehatan serta kesempatan yang sungguh mulia pada hari Jumat ini. Bersama-sama kita berada pada satu majelis, insya Allah majelis yang barokah, majelis belajar, di mana pada pagi hari ini akan ada pemaparan tema yang menarik sekali, yaitu budaya positif. Salawat dan salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatnya pada hari akhir nanti. Bapak Ibu yang kami muliakan, perlu sedikit saya sampaikan, mengingatkan kembali bahwa kita sekarang mulai tahun Tapel 2022-2023 sudah masuk dalam kegiatan program sekolah penggerak, di mana program ini adalah pendampingan dengan Kemendikbud
dalam rangka melaksanakan program sekolah penggerak, sekolah di mana sangat menerapkan atau bertujuan bagaimana membangun karakter profil pelajar profil Pancasila. Nah, tentunya program ini sangat-sangat bermanfaat di mana setelah adanya pandemi, ya pandemi itu anak-anak mengalami ada perubahan-perubahan karakter, dan ini kita bangun kembali dengan melaksanakan program sekolah penggerak. Sejatinya juga kita patut bersyukur juga bahwa ada satu guru kita, mudah-mudahan itu diikuti terus-menerus sama guru-guru yang lain menjadi calon guru penggerak, di mana calon guru penggerak itu sebagai model begitu ya, dan penggerak untuk melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kegiatan dan berkarakter pelajar profil Pancasila. Salah satu karakter yang ingin dibangun dalam masa-masa sekarang itu adanya budaya-budaya positif. Barangkali Bapak Ibu juga sudah mengikuti apa WA dari info resmi itu, bagaimana tiap pagi sekiranya saya ingat begitu ya, saya memberikan motivasi untuk bisa mengingatkan kembali anak-anak untuk dan kita sendiri untuk melakukan budaya positif. Nah, salah satunya adalah yang paling kita, kalau saya sih sebagai kepala sekolah ingin sekali budaya positif, bagaimana anak-anak itu menjaga kebersihan dengan baik, khususnya buang sampah pada tempatnya begitu. Nah, bapak-bapak ini, bapak ibu ini dipilih untuk mengikuti kegiatan ini, nantinya akan bisa mensosialisasikan ke anak-anak, ke guru-guru yang lainnya. Ada unsur BK, ada unsur dari wali kelas, dan juga ada unsur dari guru serta leadershipnya. Nah, agar kita bisa mengetahui sejauh mana budaya positif itu bisa dilakukan secara efektif dan efisien, maka ini akan dipaparkan oleh Bu Nurus Solihah ini. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan gambaran sehingga tujuan dari pembentukan karakter pelajar profil Pancasila itu bisa tercapai. Itu saja, silakan kita nikmati bersama acara ini. Nanti kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan, monggo nanti setelah acara ini. Kemudian Bu Nurus monggo bisa memaparkan materi budaya positif ini. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan ke anak-anak. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan-sambutannya. Semoga dengan sambutan tadi memberikan motivasi kepada kita semua untuk bisa bekerja lebih giat lagi, bisa mengamalkan budaya positif pada lingkungan sekolah kita. Oke, acara inti dari pagi hari ini adalah pemaparan tentang konsep budaya positif yang akan dipaparkan langsung oleh calon guru penggerak dari SMA Nahdlatul Ulama 2 Gresik, yaitu Ibu Nurus Solihah, Sarjana Pendidikan. Kepadanya kami persilakan. Mohon izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Umi Makiatus Syarifah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, saya ucapkan terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu Guru dan support dari Ibu Kepala Sekolah dalam rangka
melakukan kegiatan ini, di mana Bapak Ibu perlu ketahui ini adalah salah satu tugas dari calon guru penggerak untuk bisa mengimplementasikan konsep-konsep modul 1.4 terkait budaya positif. Jadi kami berharap nantinya ketika Bapak Ibu guru mendapatkan materi ini, Bapak Ibu guru bisa menerapkannya dan juga bisa berbagi praktek baik dengan rekan-rekan yang lainnya. Maka dari itu saya mohon izin untuk mengambil ahli untuk memberikan materi terkait budaya positif. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya berikan sedikit pertanyaan pemantik bagi Bapak Ibu sekalian. Apa sih yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif? Kira-kira di benak Bapak Ibu guru ini budaya positif itu seperti apa ya Bapak Ibu? Monggo Bapak Ibu bisa mengutarakan pendapat dan ide Bapak Ibu di sini. Ya, Bu Nani. Budaya terkait buang sampah pada tempatnya. Menurut Bu Nani ya. Ada mic ya, nanti bisa di-sharekan itu ya, Piling. Ulangi ya Bu Nani. Budaya buang sampah pada tempatnya. Budaya buang sampah pada tempatnya. Untuk yang lainnya, menurut Bapak Ibu bagaimana? Terkait apa sih budaya positif itu? Iya, Pak Teguh. Bagaimana menurut Pak Teguh? Menurut hemat saya, budaya positif itu adalah segala aktivitas kegiatan yang tidak melanggar norma-norma yang ada di sekitar masyarakat yang ada. Jadi mulai dari tegur sapa atau mungkin juga perilaku sehari-hari, nah itu termasuk budaya positif. Terima kasih. Terima kasih Pak Teguh. Jadi inti dari pernyataan Pak Teguh nanti tadi adalah bahwasanya kegiatan sehari-hari Bapak ya, yang dilakukan sehari-hari dan diberikan contoh seperti tegur sapa, saling bertegur sapa. Bu Nani mengatakan buang sampah pada tempatnya. Iya benar, itu adalah salah satu contoh dari budaya positif. Di pertanyaan kedua, sebutkan budaya positif yang sudah Bapak Ibu terapkan di sekolah. Lah, Pak Mui, kira-kira apa yang sudah Pak Mui lakukan di sekolah? Pagar. Baik, super sekali. Super sekali Pak Mui, benar. Berarti tiga contoh. Banyak. Baik, itu sering dilakukan apa kadang-kadang itu Pak Mui? Nah, ini Bapak Ibu, Pak Mui tadi memberikan contoh-contoh budaya positif, salah satunya adalah berangkat di pagi hari dan ini sering dilakukan. Maka ini adalah menjadi suatu kebudayaan, suatu kebiasaan. Lah, di sini budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi tadi Bu Nani mengatakan membuang sampah pada tempatnya. Ketika Bu Nani memberikan contoh, ini akan dilihat oleh para siswa. Secara gak langsung mereka melihat, oh ternyata guruku memberikan contoh yang baik, budaya yang baik. Dia akan, kalau sering dilakukan oleh guru, mereka akan melihat, maka muncullah yang namanya contoh budaya positif, gitu ya. Kemudian di sini budaya positif di sekolah ada beberapa materi yang akan saya paparkan. Pertama yaitu terkait perubahan paradigma, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin dari materi-materi ini Bapak Ibu sudah menerapkannya, walaupun terkadang panjenengan merasa
tidak sadar tapi sudah dilakukan ya. Maka dari itu marilah kita bahas dan nanti bisa memberikan umpan balik kepada kita sehingga memberikan masukan pada kita semua. Yang pertama Bapak Ibu, ini adalah filosofi Bapak Ki Hajar Dewantoro bahwasanya semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan anak. Yang kedua, seorang pendidik harus selalu terbuka dan memahami kodrat alam dan kodrat zaman. Zamannya Bapak Ibu guru yang dulu itu berbeda dengan zaman anak pada masa sekarang. Maka dari itu Bapak Ibu guru sebagai pendidik harus terbuka dengan kodrat zamannya anak. Yang ketiga, guru itu ibarat petani, sedangkan murid sebagai biji jagung. Kita bayangkan, kita seorang petani. Ketika kita menanam biji jagung, murid kita adalah biji jagung. Bolehkah kita merawat biji jagung tersebut sebagai pohon mangga, Bapak Ibu? Boleh nggak di sini? Kita merawat jagung, tapi penerapannya seperti pohon mangga. Tidak boleh Bapak Ibu. Lah inilah tugas dari Bapak Ibu guru, bahwasanya kita sebagai pendidik harus bisa memahami karakteristik siswa. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada siswa, seperti itu. Nah, di sini ada teori kontrol yang sangat bagus dari Dr. William Glasser terkait perubahan paradigma kontrol. Beliau mengatakan dan meluruskan beberapa miskonsepsi terkait kontrol, bahwasanya ilusi guru mengontrol murid. Sejatinya kontrol seluruh anak, seluruh setiap manusia mempunyai kontrol diri. Namun di sini kita sebagai guru berpikir bahwanya murid adalah di bawah naungan kontrolan guru. Sejatinya anak itu memberikan kesempatan kepada guru untuk mengontrol dirinya. Sejatinya mereka untuk mengontrol diri itu bisa. Namun di persepsi kita bahwa kita guru bisa mengontrol siswa. Tapi sejatinya yuk kita kembalikan, kita ajak mereka untuk mengontrol diri mereka. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah. Ketika siswa melakukan kesalahan, artinya siswa itu gagal. Ketika kita sebagai guru memberikan kritikan pada anak tersebut, sama saja seperti anak itu jatuh, kita injak-injak. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi ketika ada anak yang bermasalah, melakukan kesalahan, sejatinya kita sebagai guru harus bisa mengontrol atas kritikan-kritikan atau ucapan yang kita berikan kepada siswa. Seperti itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita menganggap murid kita kecil, masih anak-anak. Dan kita sebagai orang dewasa bisa mengontrol mereka. Tapi sejatinya saya garis bawahi lagi, setiap siswa mempunyai kontrol diri Bapak Ibu. Maka dari itu ayolah kita berkolaborasi dengan siswa kita untuk bisa mereka mengambil tanggung jawab akan suatu masalah. Kemudian terkait materi disiplin, ini Bapak Ibu. Ketika mendengar kata disiplin, apa sih ada dalam bayangan Bapak Ibu? Ya, silakan Bapak Ibu ini bisa berpendapat ketika ada kata disiplin, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Ya, gimana? Kata disiplin sering kita ucapkan ya di sekolah, kata disiplin. Tapi menurut Bapak Ibu guru ini apa sih sejatinya disiplin itu? Tepat waktu. Tepat waktu berarti berurusan dengan peraturan ya Bu Umi ya, kepala sekolah. Ada lagi Bapak Ibu? Mengerjakan tugas berarti masih beraturan ya, aturan. Siswa diminta untuk mengikuti aturan. Kalau mereka mengikuti aturan artinya mereka disiplin. Begitu ya Bu Wiwi ya. Oke, sekarang kita di sini. Di sini ada teori yang mengatakan tentang disiplin positif. Kebanyakan orang itu akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur,
kepatuhan pada peraturan. Pada umumnya seperti itu. Kata disiplin itu juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh sangat berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak perlu diberikan. Nah, jadi hukuman itu tidak perlu diberikan kepada siswa ketika siswa melanggar suatu aturan. Kok bisa menurut saya? Ya, nanti selanjutnya akan saya jelaskan ada solusi apa selain memberikan hukuman. Di sini Bapak Ki Hajar Dewantoro mengatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi motivasi ada dua, motivasi internal yang berasal dari diri kita sendiri, dari murid sendiri, atau motivasi eksternal di mana ada pihak lain yang mempengaruhi. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain. Nah, di sini memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi motivasi eksternal tersebut karena berasal dari luar dan itu bukan berasal dari diri sendiri. Di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Sejatinya manusia melakukan tindakan pasti ada motivasinya. Di sini ada 3 contoh di sini. Bahwasanya motivasi eksternal ada di poin nomor 1 dan 2. Terkadang manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kita di dunia kerja ada bapak ibu guru ataupun murid melakukan suatu tindakan untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Maka mungkin pertanyaan yang muncul dari mereka adalah apa sih yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Nah, berarti itu adalah motivasi eksternal. Kalau saya nggak melakukan, pasti saya dapat hukuman. Sudah saya akan melakukan. Berarti itu adalah motivasi dari luar. Sedangkan ada contoh yang berikutnya motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, misal nih, siswa ketika dia ada tugas dari gurunya, terus dia berpikiran, emangnya nanti saya dapat apa ya? Nanti dapat nilai bagus. Berarti itu adalah motivasi eksternal. Lah, untuk meredam motivasi eksternal ini dalam budaya positif, dalam disiplin positif, maka Bapak Ibu guru harus menumbuhkan motivasi internal. Contohnya, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Ya, jadi kita mencoba memotivasi anak agar mereka bisa bertanya pada dirinya, saya akan menjadi seperti apa ya apabila saya melakukannya. Lah, ini adalah motivasi internal yang berada pada diri kita sendiri. Atau kita sebagai pendidik di dalam dunia kerja kita, ketika ada info untuk mengikuti CGP di situ, mungkin dari kepala sekolah memberikan masukan, ayo ikut, berarti itu adalah motivasi eksternal. Tapi kalau kita menumbuhkan motivasi internal kita, mungkin kita akan bertanya pada diri kita sendiri, fungsi bagi diri saya apa ya? Mungkin dari sini saya akan bisa mengembangkan diri, saya akan mendapatkan ilmu baru, saya akan mendapatkan teman baru. Lah, itulah Bapak Ibu, bagaimana kita sebagai pendidik bisa menumbuhkan motivasi internal agar tumbuhlah yang namanya disiplin yang positif. Kemudian di sini Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Sejatinya setiap manusia mempunyai kebutuhan dasar dan ini harus dimiliki, teori ini harus dimiliki oleh seorang pendidik ataupun sebagai insan manusia di dalam kehidupan sosial. Yang dimaksud 5 kebutuhan dasar di sini adalah survival, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan cinta kasih atau diterima,
kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan akan kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Nah, jadi kita kalau ada siswa yang bermasalah, kita sebagai guru ataupun dalam dunia kerja, kepala sekolah menghadapi Bapak Ibu guru yang lagi bermasalah, maka kita sejatinya harus menganalisis kebutuhan dasar manusia dulu. Setelah kita menganalisis, baru kita akan mencari solusi yang terbaik untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, di sini ada sekilas contoh, maka dari itu saya tulis, yuk kita beranalisis. Di sini ada suatu case, ada suatu masalah, bahwasanya Ibu Ani adalah seorang wali kelas 10A di SMA Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Beberapa anak di kelas 10A telah datang padanya, ya jadi telah datang pada Bu Ani dan mengeluhkan bahwa Agus itu seringkali meminta bekal makan siang kepada mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Ya. Bagaimana? Ini jika Anda adalah seorang Ibu Ani, maka apa yang akan Anda lakukan kepada si Agus ini? Kira-kira Agus ini punya alasan apa ya? Baik, Pak Fatah. Pak Fatah, mohon maaf mic-nya bisa diputar. Terima kasih. Cek. Kalau menurut saya, yang pertama saya akan memanggil korban dari si Agus, berapa orang yang telah menghadapi si Agus ini yang sering meminta bekal makanan kepada si anak-anak. Terus kemudian baru si Agusnya saya panggil, alasan si Agus melakukan hal itu, kenapa? Kan bisa jadi si Agus ini tidak membawa bekal makanan, atau memang karakter si Agus sebagai debt collector, istilahnya peminta paksa seperti itu. Baik. Terima kasih. Baik, ini dari segi BK ya. Jika ada masalah seperti itu, maka BK, Pak Fatah ini akan memanggil para korbannya, akan menganalisis Pak ya, menganalisis. Kemudian setelah mendapatkan info dari para korban, akan memanggil si Agusnya gitu. Berarti Pak Fatah akan menganalisis apa yang terjadi, alasan si Agus melakukan hal tersebut. Baik, di sini saya akan memberikan beberapa pandangan Bapak Ibu ya. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani ya, ini Ibu Ani, mungkin nanti bisa disinkronkan dengan apa pernyataan dari Pak Fatah. Ibu Ani itu sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Ya, berarti Pak Fatah tadi mengatakan akan memanggil Agus dan akan menganalisis. Ketika hasil analisisnya adalah satu, apabila jawaban Agus dan ia berkata ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makanan, artinya kebutuhan Agus adalah ingin bertahan hidup karena dia lapar, akhirnya dia minta makanan ke temannya. Berarti Agus membutuhkan kebutuhan untuk bertahan hidup. Apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Jadi kayak caper ya. Jadi kalau setelah kita menganalisis jawaban Agus tuh, saya senang kok kalau melihat teman-teman memperhatikan saya, maka dia membutuhkan kebutuhan akan cinta kasih sayang, kebutuhan untuk diterima oleh komunitasnya. Kemudian apabila jawaban Agus adalah ia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, nah, maka kebutuhannya adalah kebutuhan akan penguasaan,
pengakuan akan kemampuannya. Jadi kalau Agus merasa hebat dan teman-temannya takut, berarti dia mau diakui kalau dia itu hebat, seperti itu, bisa menguasai teman-temannya. Apabila jawaban Agus dan ia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh ibunya karena selalu membawa makanan bekal yang sama, maka kebutuhannya adalah kebebasan. Kebebasan apa? Kebutuhan akan pilihan. Berarti misal setiap siang diberikan bekal mie telur, dia bosan. Makanya dia memilih kebutuhan akan kebebasan, mencari dunia luar dengan pilihan-pilihan menu yang dibawa oleh teman-temannya. Seperti itu. Dan yang terakhir, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang lagi kesal tadi karena diambil makanannya, maka kebutuhannya adalah kesenangan, hanya iseng saja. Lah, ketika Bapak Ibu guru ini bisa menganalisis kebutuhan siswa, kebutuhan manusia, maka akan ada solusi, akan ada treatment yang akan diberikan kepada siswa. Jadi kita tidak bisa langsung menyalahkan siswa, kamu kenapa? Tidak bisa. Ayo kita analisis dulu kebutuhan mereka, mereka maunya apa. Kalau kita bisa memperhatikan mereka, mereka akan memperhatikan kita. Seperti itu Bapak Ibu guru ya. Jadi atau kasus seperti ini, siswa berada di kelas dan mereka tidur dan tidak memperhatikan kita. Mungkin kita bisa mengajak dia untuk berbicara, menganalisis, kira-kira kenapa kok kamu gak memperhatikan gurunya. Misal saja kalau dia bilang bosan Bu di kelas saja, suntuk di sini, berarti kita bisa mengambil solusi. Oh, kalau gitu kita sebagai pendidik bisa mengajak mereka belajar di luar. Seperti itu ya. Jadi jangan salahkan mereka kalau mereka tidak memperhatikan kita. Bisa jadi kita yang bermasalah, kita sebagai guru karena kita membosankan. Ya. Jadi ayo Bapak Ibu guru, kita mencoba menganalisis kebutuhan siswa. Setelah kita bisa menganalisis, kita mencari solusi yang terbaik agar masalah ini bisa tertangani. Kemudian ada teori terkait 5 posisi kontrol. Lah, di sini juga ada kasus Bapak Ibu nggih. Jadi di sini ada Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi. Ibu Dewi adalah kepala sekolah dari SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tessa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di media sosial. Nah, sekarang Anda ya Bapak Ibu guru sebagai guru ataupun sebagai kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana ini? Terus mengapa kira-kira? Ayo. Jadi ada 2 orang anak dipanggil oleh kepala sekolahnya, bahwasanya si Ibunda Tisa itu wadul pada kepala sekolah bahwa anaknya ini direndah-rendahkan oleh si Hana dan itu diupload di media sosial. Kita sebagai pendidik kira-kira penerapan disiplin yang bagaimana yang kita lakukan Bapak Ibu dengan kasus seperti ini? Ya, monggo, kira-kira bagaimana ini? Bagaimana? boleh kepala sekolah, boleh guru. Udah. Baik. Insya Allah untuk terkait masalah ini semuanya juga sepakat ya bahwa yang harus dilakukan pertama kali memang memanggil, kemudian mencoba menelaah problemnya, masalahnya apa, kenapa Hana bisa melakukan seperti itu, dan tentunya pasti ada satu sebab satu sama lain. Dan setelah diketahui, maka barangkali yang akan kita lakukan adalah, ini tahapan pertama ya, kalau misalnya ini kejadian,
itu mereka meminta mereka untuk bisa saling memaafkan. Kemudian bagi Hana barangkali atau sebisa mungkin memang harus menghapus kata-kata itu di sosial media. Kemudian tentu ada tingkat disiplin yang pertama ini kita peringatkan lah gitu. Tapi kita juga tunjukkan bahwa apabila terjadi peristiwa seperti ini, maka akan mendapatkan peringatan lah, misalnya mungkin peringatan dikategorikan peringatan sedang gitu. Jadi tidak langsung berat, tapi kita beri kesempatan mereka untuk bisa menata lagi dirinya sendiri untuk bisa mengendalikan nafsunya begitu ya, untuk mau menggunakan kata-kata kasar dan apapun itu di sosial media seperti itu. Jadi kita beri kesempatan yang pertama adalah mereka untuk menahan diri tidak melaksanakan kegiatan seperti itu. Itu saja. Super sekali ya jawaban dari Ibu Kepala Sekolah. Jadi inti dari jawaban Ibu Kepala Sekolah ini tidak langsung menghukum Bu ya, benar, tidak langsung menghukum, memanggil si Hana dan Tisah ya, seperti itu. Nah nanti jawaban dari Ibu Kepala Sekolah ini tolong bisa dianalisis kira-kira masuk di dalam posisi yang bagaimana ya. Di sini ada beberapa teori kontrol, 5 posisi kontrol yang biasa dilakukan oleh Bapak Ibu Guru. Ini coba Bapak Ibu Guru mengintrospeksi diri, kira-kira Bapak Ibu Guru itu biasanya pada kontrol yang bagaimana ya. Jadi yang dimaksud 5 posisi kontrol itu ada kontrol sebagai penghukum, ada sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau manajer. Nah, ketika Bapak Ibu Guru ini bisa menempatkan posisi kontrol yang benar, maka akan hasilnya dari suatu permasalahan akan bagus. Tapi kalau Bapak Ibu salah ambil kontrol, maka memiliki dampak kepada siswa. Di sini sedikit ada pemaparan Bapak Ibu. Ada kontrol dari luar yang disebut juga bisa identitas yang gagal. Di mana untuk penghukum, ketika ada anak yang salah, kemudian guru berkata, menghardik dan menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir siswa tersebut. Dan guru berkata, kalau kamu tidak bisa melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Lah, berarti guru ini akan menghukum siswa. Maka tahukah Anda, Bapak Ibu, hasil yang dirasakan oleh siswa? Nanti anak-anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, atau bahkan berbohong. Kenapa? Karena Bapak Ibu Guru menghukum. Sifatnya menghukum, memberikan hukuman yang membuat dia tuh menjadi rasa sakit hati. Terus bagaimana kaitannya dengan dunia yang berkualitas? Maka murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Maksudnya bagaimana? Maka murid akan menganggap Anda, menganggap Bapak Ibu Guru ini adalah orang yang tidak berkualitas. Karena apa? Langsung menghukum, langsung menyalahkan tanpa melihat alasannya. Kemudian pastinya biasanya ya murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Lah, ini kalau kita menjadi seorang penghukum dan sudah menjadi kebiasaan, maka murid akan merasa, wes biarin aja, nanti ya marah-marah lagi, terus dia mengulangi lagi, biar nanti marah-marah lagi. Lah, maka sudah anak-anak sudah berada dalam mindsetnya bahwasanya guru si A ini sukanya marah-marah, sukanya menghukum. Dampaknya apa? Nanti bisa gak dihargai Bapak Ibu ya. Dampak pada murid, mengulangi kesalahan lagi. Nah, jadi kalau jenengan memosisikan diri Anda sebagai penghukum, siswa akan mengulang lagi. Karena mereka berkata, nanti juga marah-marah lagi, seperti itu. Kemudian ada kontrol yang membuat pembuat merasa bersalah. Ketika ada anak yang bersalah, guru hanya berceramah saja, ngoceh, gurunya dimarahin terus. Siswanya dimarahin terus dan mengatakan, seharusnya kamu tuh seperti ini, ibu kecewa sama kamu. Lah, berarti pembuat bersalah anak, ya kan? Anak sudah melakukan kesalahan, tapi disitu guru mengatakan, seharusnya kamu ya seperti ini. Nah,
ibu sangat kecewa kamu melakukan itu. Lah berarti membuat kesalahan, merasa anak bersalah akan apa yang dilakukannya. Padahal anak ini tidak salah, tapi lagi mengalami masa kegagalan. Seperti itu Bapak Ibu. Lah, terus biasanya guru akan berkata, kamu seharusnya tahu, ibu lelah sekali mengatakan, ibu stres menghadapi kamu, ibu stres sekali melihat kamu gini terus. Lah, berarti pembuat salah, menganggap anak itu adalah tempat salah. Seperti itu. Kemudian hasilnya apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu memosisikan Anda ini sebagai pembuat bersalah, anak akan menyembunyikan akan kejujurannya, akan menyangkal, enggak Bu, saya enggak begitu, akan berbohong dampaknya. Dan murid akan meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Dampaknya murid akan berkata apa? Kalau jenengan ini hanya menyalahkan siswa, dampaknya anak bilang, iya Bu, maaf, aman. Anak bilang maaf, aman. Tapi kira-kira mengulangi lagi enggak? Nah, mengulangi lagi kan biasanya anak. Hanya bilang maaf, merasa dia aman. Tapi mengulangi lagi. Dampaknya merasa rendah diri. Anak itu sudah salah, sudah gagal, ditunjuk-tunjuk, merasa harga dirinya jatuh. Lah ini mental anak akan jatuh, psikologis anak akan jatuh. Makanya ini dikatakan identitas yang gagal Bapak Ibu. Jadi kita bisa menghindari kontrol kita sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah. Ada lagi kontrol sebagai teman dan juga kontrol sebagai pemantau, di mana nantinya itu mengharapkan imbalan atau ketergantungan dampaknya. Yuk kita analisis satu-satu. Ketika kita memosisikan kita sebagai diri kita sebagai teman, maka siswa akan membuat alasan-alasan, guru akan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Terus guru ini akan berkata, biasanya berkata seperti ini, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau, tidak ingat ibu, masa gak mau bantu, lah itu sebagai teman. Atau bisa jadi misal ketika mengerjakan itu ya, mereka gak ngerjakan, kita sebagai guru, ayolah kak kasihan ta, ibu ini sudah buat soal susah-susah, dadak kamu jawabnya ngawur, lah itu sebagai teman di situ. Dampaknya apa hasilnya? Dampaknya siswa akan berketergantungan, ya kan? Karena merasa yang butuh siapa? Gurunya. Yang merasa gurunya yang butuh, akan hasilnya siswa. Kemudian murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Berarti nek guru gak ngomong ngono, gak ngomong seperti itu, guru gak akan bertindak. Siswa gak akan bertindak. Biasanya murid akan berkata, saya pikir bapak ibu itu teman saya. Ternyata ketika kita terlalu dekat dengan siswa, bukan berarti kita nggak boleh dekat dengan siswa Bapak Ibu ya. Posisi kontrol kita sebagai teman, siswa akan membuat kita ini kayak nggak ada ajinya, nggak ada hormatnya. Maka dia akan berkata, ternyata begitu ya Bu sama saya. Lah saking dekatnya, ketika kita memberikan masukan pada mereka, memberikan motivasi intrinsik, mereka bilang begitu, ternyata gitu ya Bu Nurus ya, seperti itu ya. Nah, itu kemudian dampaknya lemah, anak itu akan menjadi lemah, tidak mandiri dan tergantung. Nah, jadi kenapa? Karena minta bantuan sama gurunya terus. Ada lagi posisi sebagai pemantau, di mana menghitung dan mengukur. Guru itu menghitung dan mengukur. Baik, misalnya contoh, Agus, kamu sudah 2 kali ya nggak masuk kelasnya saya ya. Nah, berarti di situ guru akan memantau di situ, memantau terkait kesalahan yang sudah dilakukan oleh si anak dan mengukur seberapa seringnya di situ. Terus guru berkata, ayo, apa peraturannya? Misalnya saya bahasa Inggris, peraturan kita ataupun kesepakatan kita telatnya berapa menit? 10 menit. Kamu berapa kali terlambatnya? 2 kali. Loh, berarti saya memantau 2 kali ya, kamu terlambat dari 10 menit ya. Itu namanya sebagai pemantau. Dan hasilnya bagaimana? Hasilnya murid bisa menyesuaikan diri
bila diawasi. Kalau tidak diawasi, mereka akan amburadul lagi. Seperti itu. Dan murid sering akan berkata, berapa banyak bintang yang harus diperoleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Maksudnya begini, kalau anak TK nih biasanya itu ya, yang bisa jawab dapat poin, dapat bintang, maka mereka juga akan menghitung-hitung di situ. Saya sudah dapat poin berapa ya? Saya dapat bintang berapa ya di situ? Kemudian dampaknya apa? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi kalau kita sebagai pemantau, maka siswa itu akan menghitung-hitung juga apa yang sudah dia lakukan. Seperti itu. Sedangkan posisi yang sangat menarik adalah posisi manajer. Di mana posisi manajer itu adalah kontrol dari diri kita, intrinsik. Jadi tadi kan ada motivasi, ada dua, motivasi internal sama motivasi eksternal, ekstrinsik sama intrinsik. Di manajer ini, kalau guru memposisikan dirinya sebagai manajer, maka guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa kamu begitu? Ya, menanyakan alasannya, menganalisis kenapa dia melakukan hal demikian. Kemudian guru kemudian berkata, apa yo keyakinan kita? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Berarti mengajak anak yang bermasalah tadi mencari solusi di sini Bapak Ibu ya. Jadi ketika anak ada masalah, sebagai manajer itu seharusnya mengajak mereka untuk mencari solusi yang terbaik. Berarti solusi bukan dari kita sebagai pemegang kontrol, tapi kita ajak murid itu untuk mencari solusi yang terbaik. Kolaborasi intinya. Terus dampaknya apa? Dampaknya anak ini akan semakin kuat. Karena apa? Dia berusaha mencari solusi terbaiknya. Bagaimana caranya ini? Apa yang bisa dikatakan oleh murid biasanya? Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, Bu? Lah, dia akan bertanya balik kepada gurunya. Ya kan? Karena guru tadi mencoba mengajak kolaborasi mencari solusi. Siswa akan bertanya, terus saya harus bagaimana ya, Bu ya? Saya harus bagaimana caranya biar saya nggak terlambat lagi. Di situ ada masukan dari guru. Kemungkinan masukan nggak cocok bagi si siswa bisa memberikan masukan yang lainnya sehingga muncullah suatu kesepakatan solusi yang terbaik. Dampaknya apa? Dampaknya siswa bisa mengevaluasi diri mereka dan bisa memperbaiki diri mereka. Karena apa? Sudah diyakinkan ini solusi bukan solusi dari guru secara sepihak, tapi solusi yang sudah diambil bersama antara guru dan juga siswa. Lah, kira-kira dari posisi kontrol tadi, apa yang disampaikan oleh Bu Umi tadi, Bu Umi ini sudah mengambil kontrol yang bagaimana kira-kira? Apakah penghukum? Apakah pembuat merasa bersalah? Apa teman, pemantau, apa manajer? Ya, menurut Bapak Ibu tadi atas jawabannya Bu Umi tadi, Bu Umi ini berada pada posisi kontrol seperti apa? Ayo. Ya, bagaimana ini Bapak Ibu? Nah, kita sebagai diri pribadi bisa menilai diri kita ya. Selama ini kita ini berada pada posisi kontrol yang bagaimana? Ya, kalau Bapak Ibu ini dulu-dulunya nih pernah merasa kontrol sebagai penghukum. Ayo. Sebagai apa? Semua ya. Semua sudah merasakan 5 kontrol ini ya. Baik. Iya, tergantung sikon. Ya, baik. Jadi begini. Jadi Bapak Ibu di sini sudah melihat ya dampak dari setiap kontrol yang Bapak Ibu ambil. Dari 5 kontrol ini, kontrol yang terbaik berada pada posisi yang mana? Manajer. Lah, ayo. Ini yang namanya budaya positif Bapak Ibu. Budaya positif tidak harus terlihat dari kelakuan membuang sampah, terlihat dibuang sampah, tidak. Perilaku kita bisa terlihat ya. Kebiasaan kita dari segi sifat juga bisa terlihat. Ya, maka dari itu ayo kita merubah paradigma kita yang dulu menjadi paradigma yang positif.
Maka di dalam salah satu materi di dalam model 1.4 budaya positif ini mengajak Bapak Ibu guru untuk memiliki paradigma baru. Begitu Bapak Ibu nggih. Jadi saya berharap setelah adanya kegiatan ini Bapak Ibu guru bisa merubah diri untuk bisa sebanyak mungkin mengambil kontrol yang kelima, yaitu sebagai manajer. Kemudian ada yang namanya keyakinan kelas Bapak Ibu. Di situ tertulis, mengapa keyakinan kelas ya? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, mengapa harus dikatakan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Nah, di sini ada sedikit memantik Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Yuk. Jadi menurut Bapak Ibu, kenapa kita harus menggunakan helm ketika menggunakan sepeda motor? Saya yakin dengan menggunakan helm saya aman. Nah, Bu Umi yakin ya? Yakin itu ya? Lah, yakin. Saya tekan kembali yakin. Berarti Bu Umi yakin bahwasanya helm itu untuk keselamatan. Lah, ini loh Bapak Ibu. Kenapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas harus kita ciptakan di dalam kelas. Karena apa? Karena kita akan melibatkan para siswanya untuk membuat keyakinan di mana mereka yakin dan mau sadar untuk melakukan kegiatan tersebut. Ya, jadi kenapa tidak keyakinan? Mohon maaf, kenapa tidak peraturan tapi keyakinan? Ya ini, karena kalau anak sudah yakin dengan apa yang dia pikirkan, dia akan melakukan. Ya, sekali lagi, kalau anak sudah yakin tentang apa yang dipikirkan, maka dia akan melakukannya tanpa dipaksa pun mereka akan melakukan. Maka muncullah motivasi intrinsik. Next, di sini ya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Jadi kalau kita ngomongnya kelas, berarti antara anggota kelas, di dalam anggota kelas itu kan berbagai macam bahasa, suku berada dalam satu kelas. Dan kita sepakati antara murid dan juga guru, maka muncullah yang namanya keyakinan kelas. Menurut Diana Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ya. Jadi Bapak Ibu guru sekali lagi, ayo kita munculkan motivasi intrinsik anak agar mereka itu mau melakukan dengan sendirinya. Terus bagaimana Bu cara menyusun keyakinan kelas? Di sini ada beberapa tahapan ataupun teori di sini, bahwasanya keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi kalau peraturan itu rinci sekali, tidak boleh membawa HP. Kalau misal membawa HP poinnya sekian, nah itu peraturan. Tapi kalau di sini abstrak, kalau keyakinan. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal, pernyataan umum. Misal tanggung jawab, siswa yakin untuk bertanggung jawab, siswa yakin untuk menghargai orang lain. Nah itu secara universal. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kalau membuat keyakinan kelas jangan muluk-muluk, enggak usah muluk-muluk. Pokoknya di sini adanya kesepakatan antara siswa dan juga guru
untuk yakin bisa melakukan kesepakatan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kita sebagai guru, fasilitatornya bisa mengarahkan kira-kira kalian yakin apa dalam kelas ini. Pasti setiap siswa ini memberikan pendapat-pendapatnya. Sudah, kita tulis aja pendapat mereka. Ketika pendapat itu sudah terkumpul semuanya, kita analisis satu-satu. Kira-kira hal mana yang bisa diyakini dan bisa disepakati dalam suatu kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Biasanya kalau peraturan kelas itu peraturan, kalau dia berbentuk peraturan itu 1 tahun gitu ya. 1 tahun akan dirubah lagi tahun berikutnya. Tapi kalau keyakinan kelas ini lebih fleksibel. Ketika keyakinan itu sudah tidak diyakini siswa, maka bisa untuk direvise kembali Bapak Ibu. Maka itu disebutkan bersedia untuk meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini adalah contoh beberapa keyakinan kelas yang sudah saya buat. Jadi saya sudah menerapkan aksi nyata keyakinan kelas ini di kelas 12 IPS 2, 12 IPA 2 dan 12 IPS 1. Ini. Di situ saya meminta siswa untuk menuliskan sih kira-kira pendapat mereka apa. Satu nulis gitu aja. Jadi yang nulis adalah mereka, saya nggak menuliskan. Mereka yang menulis. Kemudian setelah mereka menuliskan seluruh pendapat mereka, kita analisis bersama. Antara saya sebagai guru dan juga siswa, kita analisis bersama. Ada contoh siswa kemarin memberikan keyakinan seperti ini, boleh tidur Bu selama 30 menit, mereka bilang gitu. Terus saya bilang gini, oh kalau gitu misal nih Bu Nurus ngajarnya 2 jam pelajaran, 1 jam waktu pembukaan kamu tidurnya 5 menit. Ketika kegiatan inti kamu masih tidur 5 menit, berarti Bu Nurus gak boleh marah ya, saya bilang gitu. Lah gak boleh Bu, loh berarti kan belum bisa disepakati. Karena nanti dampaknya masih negatif, maka di situ akan saya revise kata-katanya menjadi pernyataan yang positif. Contohnya apa? Yaitu bisa mendengarkan guru atau menghargai guru selama berada di kelas, selama proses pembelajaran. Artinya anak tidak boleh tidur secara nggak langsung, itu tidak boleh tidur. Jadi di situ tidak dikatakan tidak boleh tidur, tidak, itu namanya peraturan. Jadi hindari kata tidak dan jangan. Ya, berikan pernyataan atau kalimat-kalimat yang positif. Jadi Bapak Ibu guru kalau mau berkunjung di 12 IPS 2 itu sudah tertempel keyakinannya. Dan juga IPA 2, 12 IPA 2 juga sudah tertempel. Yang belum adalah di 12 IPA S1, itu anak-anak saya minta menuliskan. Dan situ saya minta kesepakatan mereka untuk tanda tangan Bapak Ibu ya. Tanda tangan dan juga orangnya, perwakilan kelasnya itu siapa, saya minta foto di situ. Ketika mereka lupa akan keyakinannya, saya tunjukkan bukti-bukti ini. Dan saya suruh mereka untuk menuliskannya kembali yang lebih rapi. Dan di situ idenya 12 IPS 2 adalah mengetiknya dan juga melaminatinya tempel di tembok, terserah. Jadi ketika saya masuk di situ, ada anak yang agak oleng gitu sedikit ya, saya itu berpura-pura bilang keyakinan kelas. Oh ternyata kamu lupa ya dengan keyakinan nomor 5 ya. Seperti itu saya biasanya ya. Di sini juga ada keyakinan kelas di 12 IPA 2. Nah di situ saya minta yang laki-laki dan juga perempuan, saya melibatkan pihak laki dan pihak perempuan untuk mengumumkan pendapatnya. Seperti itu. Nah di sini terkait materi berikutnya Bapak Ibu terkait konsep di budaya positif adalah hukuman dan konsekuensi. Kenapa saya katakan jangan peraturan tapi keyakinan? Karena dalam menjalankan peraturan atau keyakinan Bapak Ibu, itu bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Guru ini akan action di sini. Ketika anak yang melanggar, kita pasti action secara nggak langsung, kita secara refleks akan melakukan tindakan. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Ya. Di sini ada beberapa pernyataan Bapak Ibu, kira-kira boleh dijawab ya. Mulai dari Bu Weni ini, boleh dijawab Bu Weni.
Nomor 1 Bu Eni, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman apa konsekuensi ya Bu? Hukuman, baik, dikip ya, hukuman. Bu Ais, kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi, keep konsekuensi. Ketiga, ya Bu Nani, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Pilih salah satu, hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, keep hukuman. Next, Bu Faiza, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya, konsekuensi tetap kita. Pak Teguh, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat pelajaran, saat belajar. Konsekuensi. Nanti kita cek bareng-bareng ya jawaban Bapak Ibu. Next Bu Alif, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Oke, hukuman. Bu Ewi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman ya. Berarti dampaknya ketika anak melanggar peraturan itu adalah jatuhnya hukuman atau konsekuensi. Yuk kita cek Bapak Ibu. Ya. Tadi Bu Weni mengatakan hukuman ya. Benar. Bu Ais tadi mengatakan konsekuensi. Itu belum, enggak, itu ada maaf Bu, tadi hukuman ya? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya, yang benar hukuman. Kemudian tadi Bu Nani bilang hukuman, benar. Bu Faiza tadi konsekuensi ya? Alhamdulillah, berarti Bapak Ibu sudah bisa menganalisis hukuman sama konsekuensi. Pak Teguh tadi apa, membersihkan tumpahan air tadi? Konsekuensi, alhamdulillah benar. Bu Alif, apa itu? Hukuman, benar ya? Benar. Bu Ewi tadi? Salah. Baik, jadi dari beberapa soal ini Bapak Ibu Guru intinya bisa menganalisis antara hukuman dan konsekuensi. Terus bedanya apa sih hukuman sama konsekuensi? Yuk kita cek, enggak ada ya. Jadi hukuman dan konsekuensi itu Bapak Ibu, kalau peraturan itu jatuhnya hukuman. Hukuman itu langsung ditentukan oleh guru biasanya. Membolos 10 kali, misal gitu. Poinnya adalah 100. Itu sudah dari kepala sekolah, dari aturan sekolah. Itu namanya hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu ada seperti kesepakatan ya. Ataupun tindakan yang tiba-tiba kayak tadi membersihkan meja karena tumpahan air, konsekuensinya apa? Kamu harus membersihkan, seperti itu ya. Jadi kalau hukuman itu sudah ditentukan oleh atasan, tapi kalau konsekuensi adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan pada saat dadakan, seperti itu ya. Nah, jadi bisa ya antara hukuman dan konsekuensi. Kemudian Bapak Ibu, sejatinya kita, tadi ada teori yang mengatakan sejatinya kita tidak melaksanakan hukuman atau konsekuensi. Kalaupun kita mau melakukan hukuman atau konsekuensi, itu adalah pilihan yang sangat terakhir. Kenapa? Karena ternyata ada teori lain untuk bisa memecahkan suatu masalah. Di sini ada yang namanya restitusi.
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu yang ngomong bukan saya, tapi Gosen ya. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang mereka hadapi dan membantu murid berpikir tentang tentang orang seperti apa yang harus mereka inginkan, mereka harus bagaimana dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di dalam restitusi ini seperti yang saya tadi sampaikan adalah kita sebagai guru tidak mendikte mereka untuk melakukan sesuatu, tapi kita mencoba berkolaborasi untuk mencari solusi alternatif yang terbaik yang bisa diyakini oleh siswa. Seperti itu namanya restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu mereka berpikir tentang orang yang mereka inginkan. Nah, ini seperti apa yang saya sampaikan barusan. Ciri-ciri restitusi ini Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bedakan dengan hukuman sama konsekuensi. Kalau restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, ya, bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan tapi belajar. Yang kedua, dengan restitusi itu bisa memperbaiki hubungan. Baik, misal anak itu punya masalah dengan saya, ketika saya melakukan restitusi akan ada hubungan yang baik antara saya dan siswa. Restitusi tawaran, bukan paksaan. Nah, sekali lagi tawaran di sini. Yang memberikan solusi di sini bukan kita, tapi mereka menawarkan tawaran tersebut. Ya, sekali lagi bukan paksaan tapi tawaran. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Diri kemampuannya apa? Contoh misal kemarin saya mengajak anak untuk restitusi, kebetulan itu adalah anak saya. Dia sering sekali terlambat seperti itu sehingga saya ditegur sama kepala sekolah. Akhirnya anak saya panggil. Ketika saya melakukan pendekatan, dia mengatakan dia orang tuanya itu cerai dan juga kawin saling sudah menikah lagi satu sama lain dan yang mengakibatkan dia kurang kasih sayang. Karena kurang kasih sayang, anak ini jatuhnya kalau tidur ya seenaknya sendiri, malam tidak bisa tidur, biasanya tidur itu subuh, dampaknya adalah kesiangan. Nah, saya tanya ke dia, kira-kira solusinya apa Mas? Dia berpikir, apa ya Bu? Kamu bisanya bagaimana? Saya bilang gitu. Saya tuh merasa Bu, kalau saya bisa berubah itu saya harus bisa ini, bangun pagi terus Bu, harus bangun pagi terus ini. Itu enggak sekali dua kali tapinya. Ya berarti itu solusi yang dia berikan. Intinya dia menawarkan dirinya bahwasanya mengatur pola hidupnya lagi. Terus saya tambahi, sekarang coba kamu atur polamu mulai berangkat sekolah sampai pulang sekolah itu bagaimana. Kamu harus tidur di jam berapa, kamu kalau main harus di jam berapa. Jangan lakukan 1-2 kali ya, coba lakukan 1 minggu seperti itu. Nah, setelah kita sudah beromong panjang, besoknya saya ketemu sama anak tersebut. Gimana kamu? Saya 2 hari Bu, enggak telat, sudah 2 hari enggak telat saya. Tadi tok saya telat lagi. Kenapa? Kamu melawan enggak? Kamu menjalankan restitusi enggak? Anu Bu, saya enggak. Lah itu kamu harus istiqomah. Lakukanlah 1 minggu aja dulu. Saya bilang gitu. Berarti sini ada pengontrolan. Setelah kita melakukan kesepakatan, kita melakukan pengontrolan pada anak tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kita rubah adalah karakter siswanya Bapak Ibu, bukan tindakannya, karakternya. Kemudian fokus pada solusi. Jadi fokus pada solusi. Kemudian restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi mereka tidak terasingkan ketika mereka berbuat salah. Ini adalah ciri-ciri restitusi. Terus bagaimana Bu cara membentuk restitusi? Ada yang namanya segitiga restitusi. Tahapannya adalah validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas.
Ketika Bapak Ibu guru menemui anak yang salah, melakukan kesalahan, Bapak Ibu kan pasti bertanya. Nah, ini dengan nada yang halus Bapak Ibu ya. Ketika anak ini berada pada masa posisi yang gagal, kamu pasti punya alasan, Le. Kenapa kamu kok melakukan kesalahan tersebut? Kita tanya alasannya. Terus kemudian kalau dia sudah memberikan alasannya, coba kita tanyakan, kira-kira ada nggak sih cara efektif lain yang bisa memenuhi kebutuhanmu tersebut? Nah, jadi kita stabilkan mereka atas kesalahan mereka itu, kita stabilkan, kita validasi dulu di situ. Kita analisis dulu. Setelah kita menganalisis, kemudian kita turun kepada keyakinan. Nah, terus nilai-nilai apa nih yang telah kita sepakati? Lah itu tujuan kesepakatan kelas itu keyakinan kelas tujuannya itu. Nanti kita bisa atau kita bisa alihkan kepada seketika restitusi ini. Keyakinannya apa? Oh, keyakinannya adalah menghargai guru, Bu. Lah tadi kira-kira kamu tadi sudah menghargai guru belum gitu. Nah, kita kaitkan keyakinan sudah kita bentuk dengan seketika restitusi. Kemudian kita bisa juga bertanya, kamu ingin menjadi orang seperti apa sih? Kalau kamu melakukan seperti itu terus bagaimana? Nah, itu kita mencoba menanyakan keyakinannya. Ya, langsung kita akan menstabilkan identitas. Akhirnya setelah kita dapat ini alasan, kita agak merendek Bapak Ibu ya. Kita posisinya di bawah, menstabilkan identitas. Kita di bawah. Baik. Yang membuat kesalahan itu umum gitu ya. Biasa buat kesalahan. Bu Nurul juga pernah berbuat kesalahan. Berarti intinya dia tidak sendirian berbuat salah seperti itu. Dari kita naik ke atas tadi ya, naik ke atas memvalidasi, turun meyakinkan, terus ke bawahnya ini adalah kita merendahkan diri kita terlebih dahulu. Buat kesalahan itu umum, kita Bu Nurul juga pernah buat kesalahan, tapi disitu diangkat lagi. Tapi itu bukanlah salah satu cara untuk mencari solusi di situ. Nah, maka di situ dari seketika restitusi itu akan menimbulkan solusi-solusi yang kolaboratif. Itu Bapak Ibu ya. Jadi intinya ketika ada masalah Bapak Ibu, ayo kita memvalidasi dulu tindakan mereka. Alasan mereka apa? Jangan langsung dipukul seperti itu aja ya. Jangan dipukul kata-kata yang keras. Divalidasi dulu. Kemudian kaitkan dengan keyakinan kita ataupun kebajikan-kebajikan universal kita. Kemudian kita stabilkan di situ dengan mencari solusi-solusi yang terbaik. Nah, di sini saya sudah mempraktekkan seketika restitusi. Mohon izin untuk men-share kegiatan. Sejatinya ini adalah 2 kegiatan video, saya putar satu. Ini saya berikan dulu gambaran masalahnya. Namanya adalah Iza. Iza ini di dalam pelajaran bahasa Inggris dia tidak masuk dalam kelas. Ternyata ketika dia tidak masuk dalam kelas, dia berada pada kelas yang lainnya, di mana kelas yang lainnya kebetulan jam kosong seperti itu. Akhirnya dia kanut dengan temannya masuk di jam kosong dan saya melakukan restitusi. Kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Mbak. Ada apa Bu Nurul memanggil saya? Baik. Jadi gini Zah, barusan Bu Nurul dapat laporan dari Guru Piket dan juga Pak Azhari bahwasanya kemarin Iza tidak ikut pelajaran bahasa Inggris dan berada di kelas lain. Apa itu benar Mbak? Benar Bu, tapi bukan saya saja yang melakukannya Bu. Ada teman lain yang juga ikut ke kelas lain dan tidak ikut pelajarannya Bu. Oh begitu. Jadi di sini mohon maaf sebelumnya ya, Bu Nurul tidak mau menyalahkan siapa yang mencari, siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang ikut-ikutan, siapa yang mulai ya. Jadi intinya setiap anak kalau melakukan kesalahan pasti mau memperbaiki diri, itu kuncinya ya. Itu kira-kira Mbak Iza melakukan hal tersebut kemarin kenapa Mbak? Sebelum pelajaran bahasa Inggris, pelajaran TIK di lab komputer. Kemudian kita pergi ke kantin dan di kantin saya bertemu Nini sama Azhar. Dan mereka bilang kalau di kelas mereka sedang jam kosong karena gurunya sakit. Jadi karena saya malas, jadi saya ikut mereka ke kelas mereka dan tidak ikut pelajarannya Bu. Oh, jadi kamu ini diajak Azhar sama Nini ke kelasnya karena gurunya tidak ada. Iya. Jadi gini Mbak Iza,
walaupun kelas lain itu kosong dan tidak ada gurunya, bukan berarti Iza bisa seenaknya masuk di kelas orang lain, ya. Karena itu bisa mengganggu teman-teman yang lainnya di situ. Kira-kira Mbak Iza masih ingat ya keyakinan kelas kita itu apa? Ya, saya masih ingat keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas kita adalah harus menghargai orang lain dan disiplin. Benar ya, kita harus menghargai orang lain dan juga disiplin. Kira-kira nih, kemarin apa yang dilakukan Mbak Iza itu sudah mencerminkan keyakinan kita belum? Belum ya. Terus langkah-langkah apa yang akan Mbak Iza lakukan untuk memperbaiki kondisi ini? Saya akan minta maaf ke Pak Azari dan melakukan diskusi dengan teman-teman dengan tema disiplin. Bagus sekali ya. Jadi Mbak Iza ini mempunyai niat baik untuk minta maaf kepada Pak Azari dan melakukan diskusi. Apa yang dilakukan Iza ini, niat baik Iza ini, saya support 100%. Namun Mbak Iza harus ingat bahwasanya Mbak Iza yakin bahwasanya tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Bisa ya Mbak ya? Bisa, baik. Habis ini pelajaran apa nak? Pelajaran kimia. Kimia. Silakan habis ini sampean masuk ke kelas dan ingat keyakinan yang sudah diyakini oleh Iza bahwasanya kita harus menghargai orang lain ya. Terima kasih atas saran dan doanya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Mbak Iza ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iza Naziha. Tanggapan saya terkait segitiga restitusi adalah saya merasa senang memperhatikan segitiga restitusi karena saya di sini diberikan kesempatan untuk menjelaskan alasan terkait masalah yang saya lakukan. Saya merasa dihargai dan tidak disudutkan meskipun saya telah melakukan kesalahan. Saya dapat mencari jalan keluar dari masalah dan memperbaiki diri untuk menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah Bapak Ibu sekilas praktek segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Semoga ini bisa memberikan gambaran bagi Bapak Ibu guru dalam menerapkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Demikianlah pemaparan dari konsep-konsep budaya positif yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Mohon maaf ilham thorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya dipersilakan. Pak Teguh, monggo silakan. Mik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmunya yang sudah dibagikan mengenai menumbuhkan budaya positif, terutama di sekolah dan terutama di pembelajaran. Nah, begini, yang kita alami di sekolah ini dan yang sering saya dengarkan dari keluhan anak-anak, jadi adanya guru-guru yang kelompok guru di apa sih, kelompok disiplin sekolah itu. Nah, itu berkaitan dengan anak menggunakan alas kaki. Ya. Kalau yang disampaikan tadi itu kan harusnya tidak langsung ditindaklanjuti dengan tindakan, dicari analisanya dulu, kan begitu kan solusinya anak itu kesempatan. Nah, saya dengar dari anak yang bertekan biasanya kan anak akan ngeluh gitu. Dulu waktu anak-anak belum membawa sandal, itu anak nggak pakai sandal, dimarahi di musola, karena musola itu tempat suci, jadi tidak boleh tidak beralas kaki, najis macam-macam kayak gitu. Nah, terus anak mempunyai ide membawa sandal dari rumah. Nah, sandal dirampas dipotong jadi terus anak itu mengeluh, "Ih karepe opo terus anak gitu." Nah ini Bu,
Jadi ini mungkin ada gambaran masalah dan gambaran penyelesaian. Gambaran penyelesaiannya yang saya alami dan saya lihat di SMA Darul Ulum Jombang. Jadi supaya anak itu tidak ribut dengan menggunakan sepatu, melepas sepatu, apalagi sepatunya kan pakai tali ya. Jadi mau masuk lepas sepatu, keluar pakai sepatu, nanti mau masuk ke musola lepas lagi sepatu, keluar pakai sepatu pakai tali lagi. Jadi anak ini ribet, mau ibadah ribet. Nah kalau di sana yang saya alami, barangkali nanti untuk gambaran saja, apakah bisa mungkin di sini untuk menjaga kesucian dan supaya tidak ribet anak-anak itu semua sivitas baik guru maupun siswa melepas alas kaki di lantai dasar atau sekolah menyediakan tempat rak gitu. Nah jadi anak masuk sudah pakai kaos kaki gitu ya, jadi nggak lepas buka begitu. Jadi kalau sholat ya tinggal lepas kaos kaki gitu saja. Nah, barangkali itu sehingga anak itu rasanya senang, jadi enjoy. Tadi hanya sekali lepas di bawah, nanti kalau pulang ya jadi nggak usah bawa sandal lagi. Sudah tadinya dimarah-marahi, kamu itu sudah besar najis, mau sandal wes, mau sandal koyak koyak obrak anang pasar itu loh. Ya kasihan anak. Jadi anak-anak kalau masuk perpustakaan engok dulu, mana enggak Pak Tubir sandalin. Nah pertanyaan gini, bagaimana yang disampaikan tadi itu bisa dilaksanakan di sekolah kita? Apakah mungkin supaya kita tidak hanya berteori saja? Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Teguh atas pertanyaannya. Super sekali Pak pertanyaannya Pak ya. Jadi Pak Teguh memberikan masalah yang dikaitkan dengan materi kita pada hari ini terkait penggunaan sandal. Apakah itu bisa diterapkan di sekolah kita? Padahal dulu anak pakai sandal kemudian dimarahin, terus ada yang dipotong sandalnya seperti itu. Akhirnya mereka punya solusi sendiri memakai sandal di area sekolah dan itu masih dimarahin sama guru-gurunya. Lah, maka dari itu Bapak, dan itu Pak Teguh tadi memberikan contoh di Darul Ulum. Sekali lagi, setiap sekolah, setiap anak itu unik, mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Sekolah kita itu masih menerapkan penggunaan sepatu sebagai dasar dalam tata tertibnya gitu ya. Namun ada beberapa kondisi-kondisi di mana anak itu menggunakan sandal. Lah, maka dari itu terkait restitusi ataupun 5 posisi kontrol tadi, kita bisa dengan teori ini ya, Bu Umi, mungkin Bu Umi bisa menindaklanjuti, bisa bekerja sama dengan tim kesiswaan, mengumpulkan para anggota timnya, memaparkan atau memahami terkait teori ini, bahwasanya ketika anak menggunakan sandal itu pasti ada alasannya. Karena apa? Satu, mungkin ribet, ya kan. Yang kedua, tingkat kenajisan. Nah, untuk memberikan tindakannya ini perlu adanya pendekatan. Sekali lagi Bapak Ibu, mengubah suatu paradigma itu tidak instan. Ada step-step dan juga proses yang tidak cepat. Ya, mungkin 1 kali treatment anak itu masih bandel, 2 kali treatment bandel, 3 kali sudah mulai. Namun kalau sudah dibiasakan akan menjadi suatu budaya. Maka dari itu mungkin yang bisa dilakukan adalah pemahaman inti terkait posisi kontrol dan juga restitusi kepada tim yang bertindak seperti ini. Dan di mana tim ini akan melakukan sosialisasi kepada siswa-siswinya di situ. Ya, mungkin yang dipaparkan oleh Pak Teguh dulu kalau itu tadi,
Kalau tadi dulu ya, dulu kita masih belum punya musola yang representatif. Sekarang kita sudah punya musola yang lebih mewakili, di mana ada gobongan di situ. Ketika anak najis bisa cuci kaki dulu, seperti itu. Nah, makanya adanya perbedaan kondisi ini tidak bisa disamakan dengan sekolah yang lainnya. Karena sekali lagi, setiap anak, setiap sekolah itu adalah unik. Dan itu bisa, kalaupun memberikan gambaran pada sekolah lain, itu adalah referensi kita untuk menjadi perbaikan bagaimana kebijakan itu diambil. Jadi sekali lagi, kaitannya dengan budaya positif ini, mungkin Bu Umi sebagai kepala sekolah bisa berkoordinasi dengan tim kesiswaan turunnya ke ketertiban untuk bisa memahamkan terkait posisi kontrol dan juga restitusi seperti itu, sehingga muncullah disiplin yang positif. Kurang lebih seperti itu Pak Teguh jawaban dari kami. Ya, benar, ada nyambung sedikit. Jadi maksudnya yang pakai sandal itu tadi itu kan gini Bu, jadi bukan sekolah yang menyuruh itu ya, itu tumbuh dari pemahaman anak-anak. Jadi anak-anak merasa dirinya ingin supaya bagaimana di sisi lain tidak lepas sepatu, alas kaki maksudnya kan. Nah, makanya dia membawa sandal dari rumah. Itu solusi dari anak-anak. Lah, apakah nggak ada rasa kita menghargai anak-anak atau bagaimana dialog anak-anak? Nah, sekarang begitu dia bawa sandal terus dikejar-kejar lah kayak gitu. Jadi anak berpikiran begini. Dulu pakai sepatu nggak pakai sandal kayak itu, ya. Marono terus sekarang pakai sandalnya dirampas. Nah, gitu. Nah, itu bagaimana? Cara menangani ada satu tindakan anak kesadarannya untuk membawa seperti begitu dan tindakan guru supaya ada apa namanya kesamaan, jadinya supaya nggak ada hukuman, tidak ada anak ada timbul kesadaran untuk berdaya yang baik. Terima kasih Bu. Ya, masalahnya di situ sebetulnya ya. Iya benar. Berarti Pak Teguh ini mengangkat masalah kontekstual di sekolah kita ya. Super sekali Pak Teguh mengingatkan kita ini. Jadi begini sekali lagi Bapak Ibu, kita bisa menerapkan teori keyakinan. Keyakinan itu melibatkan siswa dan juga si pembuat kebijakan. Kalau berarti ini adalah keyakinan sekolah, terkait itu keyakinan sekolah. Maka yang bisa kita lakukan terkait penggunaan sandal tadi, bahwasanya inti tata tertib kita adalah memakai sepatu, tapi masih ada siswa yang menggunakan sandal. Maka dari itu coba ini Bu Umi bisa memanggil perwakilan dari setiap kelas untuk melakukan atau membuat keyakinan sekolah, di mana pihak sekolah dan pihak siswa menyusun keyakinan yang bisa disepakati bersama, dan itu ditempel di dinding-dinding yang bisa dilihat oleh siswa. Ketika keyakinan itu sudah tertulis dan di mana menyatakan boleh menggunakan sandal pada momen-momen tertentu, artinya baik pihak sekolah dan siswa boleh melakukan itu. Ya, intinya adalah kita membuat keyakinan. Nah, kita menerapkan teori keyakinan sekolah untuk bisa diterapkan bersama-sama seperti itu ya. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Teguh dan ulasan dari Bu Nurus. Satu kali lagi pertanyaan, mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa dibantu. Pak Slamet, ya Pak Slamet mau bertanya, monggo silakan. Pertanyaan terakhir, pertanyaan pamungkas ini ya. Terima kasih, ada ini. Alhamdulillah dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih ini selaku orang yang di BK tadi ada pemaparan tentang kebiasaan-kebiasaan positif, dan tentu ini masukan sebuah ilmu juga dari kajian. Ada teori keyakinan, ada banyak teori tadi, terakhir teori sandal tadi. Jadi begini, kalau saya ngelihat mungkin setengah pertanyaan apa ya, sebetulnya kalau kami melihat begini Bu Nurus yang disampaikan tadi, ini hukuman, ini kalau bicara tentang ini hukuman apa konsekuensi? Kalau menurut kami sebetulnya sih hukuman bisa menjadi konsekuensi. Kalau berbicara tadi begini,
arahnya kan sekarang berpusat kepada siswa, kemudian memberikan realitas, memberikan keyakinan ke siswa. Oh, ini loh salah, di matamu ini juga harusnya salah. Nah, kamu kalau menyadari ini salah, ya berarti kita sama-sama meyakini bahwa ini salah. Artinya apa? Bahwa sesuatu yang kemudian tadi dibuat komitmen di kelas ini luar biasa. Kembali lagi, keyakinan, komitmen, kesepakatan, ada 3 hal ini. Jadi kalau kemudian keyakinan bahwa yang dilakukan salah, oh terlambat itu salah, maka ada keyakinan bahwa ini harus disadari, ini salah loh, memang tidak boleh terlambat. Kenapa? Ada penjelasan-penjelasan realistis dan logika yang bisa dipertanggungjawabkan, karena itu kembali lagi untuk kemajuan yang positif untuk anak-anak. Maka itu yang kemudian dibangun. Lalu kemudian ada keyakinan tadi ya, ada keyakinan juga, ada kemudian kesepakatan. Nah, ketika kesepakatan itu tadi, maka yang katanya tadi hukuman, sebetulnya ketika hal itu disepakati, tidak apa-apa, saya nyampang bahwa sebagai guru kita bisa mengukur sampai di mana keterbatasan yang ada pada peserta didik itu. Kalau misalnya pelajaran olahraga terlambat, lari, kalau itu disepakati mulai awal, itu menjadi satu keyakinan, aku salah loh, maka saya harus lari, dan itu saya yakini bahwa saya melakukan kesalahan dan saya tebus kesalahan itu. Maka hukuman itu bisa menjadi konsekuensi, dan konsekuensi itu akan membuat anak merasa lebih nyaman dan merasa menyadari, sehingga tinggal bagaimana nanti kita memberikan satu nilai penguatan di situ bahwa ini loh nggak boleh begini. Ada komunikasi kemudian yang lebih. Nah, kemudian saya tadi mengintip apa yang disampaikan Pak Teguh, bahwa alhamdulillah sekolah kita sudah mempunyai musola yang sudah tadi dikatakan sudah bagus, sudah ini. Maka ketika itu pula anak-anak kemudian muncul masalah baru, sandal, kalau dulu sampai harus dikejar-kejar. Saya kira kalau kita melihat kondisi begini, ini kan karena disposisi yang salah gitu kan, saya bilang ya, disposisi yang salah ke anak-anak, kemudian itu diterjemahkan bahwa akhirnya pakai sandal dan sebagainya, melakukan sesuatu di tempat dan waktu yang salah. Artinya apa? Perlu satu kemudian komunikasi lagi, membangun keyakinan kepada anak-anak bahwa ketika di sini ya sandalnya dipakai, ketika di kelas ya sepatunya dipakai. Itu yang kemudian harus di apa ya ke anak. Oh betul, memang kalau di kelas harus pakai sepatu, tapi ketika saya ke musola saya diberikan hak untuk menggunakan sandal. Setelah itu saya kembali bersepatu lagi. Tinggal bagaimana komitmen, bagaimana kesepakatan, bagaimana komunikasi yang terbangun dengan siswa dan peserta didik kita. Itu saya kira kemudian menjadi satu hal motivasi positif di sekolah ini. Saya kira itu saja saya menambahkan. Terima kasih Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Slamet atas masukan yang sangat luar biasa sekali. Benar itu Pak. Jadi intinya ada tempat-tempat khusus ya Pak Slamet ya, untuk di mana siswa diperbolehkan untuk melakukan sesuatu. Tempat khusus di mana mereka tidak boleh melakukan sesuatu, dalam hal ini adalah penggunaan sandal. Maka dari itu kita mulai Bu Umi ya, mungkin ini kita bisa membuat keyakinan sekolah ini. Ya, jadi berharapnya dampak dari kegiatan pengimplementasian ini kita bisa melahirkan suatu hal baru. Mungkin bisa hal ini adalah keyakinan sekolah yang bisa kita buat dan bisa ditempel di tempat-tempat terbuka yang bisa dibaca siswa. Dan mungkin bisa setiap kelas, wali kelas ini ada alhamdulillah ada unsur wali kelas, bisa membuat keyakinan kelas agar mereka yakin apa yang dilakukan itu benar-benar bisa dilakukan. Kurang lebih itu dari saya Bu Umi. Ya, kurang lebih cukup ya, ini cukup. Kita kasih aplaus untuk Bu Nurus ya. Kita juga mengaplos diri kita sendirilah. Alhamdulillah selama 1 jam sudah dilakukan pemaparan tentang tentang materi budaya positif. Banyak sekali barangkali masukan-masukan yang bisa akan memberikan ini ya, pemahaman baru dan motivasi semangat yang baru untuk
melaksanakan kegiatan budaya positif ini, menjadikan sekolah SMA NU2 Gresik itu adalah sekolah yang penuh dengan kebaikan, khususnya dalam hal ini adalah budaya positif yang mengarah pada misi kita, misi dan visi sekolah kita, yaitu anak-anak bisa berakhlakul karimah. Nah, Bapak Ibu, apa yang sudah menjadi kegiatan ini, alhamdulillah ada satu ide bagus, yaitu tentang melaksanakan keyakinan sekolah secara umum. Tapi saya rasa kita mulai dulu dengan keyakinan kelas masing-masing, dan ini tadi tidak salah juga ya Bu Nurus mengundang wali kelas 10 bisa menjadi model, dan juga ada kelas 11 ada Pak Teguh, Bu Ewi bisa melaksanakan kegiatan keyakinan kelas dan tidak muluk-muluk ya gitu, seperti tadi contohnya Bu Nurus. Jadi pelaksanaan kegiatan program sekolah itu tidak langsung tahun pertama get bener gitu, enggak. Jadi pelan-pelan begitu ya, pelan-pelan, tapi mudah-mudahan itu hasilnya terus-menerus tetap ada sampai pada tahun ketiga, dan mungkin seterusnya akan menjadi budaya dan seterusnya. Seperti itu Bapak Ibu. Dan sekali lagi wali kelas 10 dan 11 saya mohon partisipasinya untuk bisa melaksanakan keyakinan kelas, dan jangan lupa untuk di video, didokumentasi, kemudian nanti bisa disebarkan, nanti bisa ditiru oleh kelas-kelas lain. Di mana? Oh, di platform Merdeka Mengajar. Iya, lali mana itu? Bapak Ibu, secara umum bahwa apa yang bisa kita serap dari budaya positif adalah, yang penting adalah pelaksanaannya. Bahwa pelaksanaan itu tidak pada satu unsur saja, tapi semua warga sekolah, baik dari kepala sekolah, dari leader waka-waka, baik dari guru, kemudian siswa, orang tua maupun semua yang ada di sekolah ini melaksanakan budaya positif. Jadi kita tidak cuek, kita juga aktif untuk menanyakan atau mengingatkan atau mengajak bicara pada anak-anak yang sekiranya mereka masih belum melaksanakan budaya positif itu. Mari kita tidak segan-segan untuk bekerja seperti itu, mengingatkan terus-menerus, tidak seperti yang biasa saya sampaikan, mungkin menggunakan kacamata kuda, lurus saja jalan begitu ya. Tolah-tolehlah kiri dan kanan, barangkali ada anak-anak yang perlu kita ingatkan atau kita sapa, kita tegur dan sebagainya, atau kita ajak bicara. Mudah-mudahan bermanfaat Bu Nurus, mudah-mudahan Bu Nurus lancar dalam kegiatan calon guru penggerak. Sekali lagi semuanya Bapak Ibu monggo beraktivitas aktif ya dalam mengikuti pengembangan guru. Kemarin ada calon guru penggerak itu angkatan 6 ya Bu ya, 7, besok ada 8 enggak? Insya Allah ada, mudah-mudahan banyak lagi. Kita support kegiatan itu seperti ini gitu ya. Besok Bu saya ikut pengembangan ini, mau mengadakan ini, monggo disampaikan saja ke saya, nanti akan kita atur sedemikian rupa untuk bisa dilaksanakan. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dan ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.